Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alas zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, wabil khusus para ustadz, ustazah, para tuan guru, para santri, santriyah, dan jamaah yang dimuliakan Allah. Kembali kita melanjutkan tadabbur kita pada hari ini, yaitu melanjutkan surah An-Nisa ayat 82. Maka tidaklah mereka menghayati, mendalami Al-Quran sekiranya Al-Quran ini bukan dari Allah. Pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Sadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, surat An-Nisa ini dan khususnya ayat 82 ini mengisahkan tentang adanya tagihan kepada kita dari Allah SWT agar melakukan yaitu tadabbur Quran. Maka itu di sini jelas sekali dikatakan, apalah ya tadabbarunal Quran. Allah minta kita tadabbur dalam mengkaji, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Itu ada 3 hal. Pertama adalah dengan tadarusan atau tadarus, dari kata dasar dan rosa, yaitu kita membaca Al-Quran tanpa masuk ke dalamnya atau memahami kandungan isinya. Jadi artinya hanya membaca, bagaimana seperti biasa kita melakukan tadarus di bulan-bulan suci Ramadan atau di hari-hari biasa. Hanya membaca, itu namanya dikenal dengan tadarus. Nah, ada lagi yang kedua, model yang dipahami adalah model tadabbur. Nah, tadabbur itu model kita sekarang. Di samping kita membaca, tapi juga kita memahami kandungan isi Al-Quran. Jadi apa yang menjadi pesan-pesan Allah, kalam Allah ini yang terdapat dalam ayat-ayat itu, kita kaji, kita komunikasikan, dan kita pelajari, kita pahami dengan baik bagaimana keberadaan ayat itu, bagaimana asal usul atau istilahnya asbabun nuzulnya, lahirnya ayat tersebut. Nah, ada juga yang pada perspektif lain, selain dia mengkaji, kemudian juga dia menghafalkan, membaca dan mengamalkan dalam kehidupan. Nah, inilah 3 hal ini yang kita kenal dengan bagaimana menjadikan Al-Quran itu menjadi hudan linnas dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran dikatakan Allah, Al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ini secara umum artinya, bukan saja umat Islam, tapi umat non-Islam pun diberikan oleh Allah SWT panduan, petunjuk bagi kehidupannya. Apalagi umat Islam yang memang Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, kita semua. Untuk manusia saja Allah fasilitasi untuk kehidupan manusia, sehingga dia menjadi rahmat bagi semesta alam. Rasulullah dengan Al-Quran ini, maka dia menjadi rahmat bagi semesta alam. Artinya semua manusia, Islamkah dia, berimankah dia, atau non-Islamkah dia, dan tidak beriman dia sama sekali, dia tetap mendapat sebuah petunjuk, pedoman bagi kehidupannya di dalam kehidupan di dunia. Oleh karena itu, Al-Quran sudah sangat jelas mengandung berbagai hal-hal yang berkenaan dengan keimanan. Jadi barang siapa yang ingin menguatkan, memantapkan keimanannya, harusnya dengan Al-Quran. Tidak akan mungkin, tidak akan bisa iman kita terbangun, terbingkai dengan baik tanpa dengan Al-Quran. Ini jaminan Allah dan jaminan Rasulullah. Maka itu
ketika kita memulai membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, sampai mengamalkan Al-Quran, itu intinya adalah kita membingkai, menguatkan, memantapkan iman di dalam kehidupan kita. Karena dengan iman itulah yang menjadi panduan kita, yang menjadi pegangan kita, sandaran kita untuk hidup selamat di dunia dan akhirat. Jadi tidak akan mungkin, tidak akan ada iman itu terbingkai, terbangun di dalam dada, kalaulah mereka tidak membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Nah, yang kedua tentu saja kebutuhan-kebutuhan makhluk manusia di dunia. Bisa juga Al-Quran itu dijadikan sandaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya para Yahudi itu memanfaatkan Al-Quran ini bukan untuk keimanan, tapi untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi mereka mengambil Al-Quran, mereka sangat paham Al-Quran, mereka bisa baca Al-Quran, bahkan mereka ada yang hafal 30 juz Al-Quran. Tapi apakah mereka untuk keimanan? Tidak. Apakah mereka untuk agama? Tidak. Tapi mereka hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupannya. Banyak lagi digunakan untuk pengembangan budaya dan peradaban. Mereka ambil dari Al-Quran. Bagaimana peradaban mulai dari Nabi alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Sulaiman, yang raja besar itu, yang kaya, yang hebat, bisa menaklukkan jin dan syaitan, sampailah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka jadikan itu sandaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang budaya dan peradaban. Demikian juga pengembangan sosial, ekonomi, politik. Itu semua mereka ambil sebagai sebuah kebutuhan hudal linnas, kebutuhan petunjuk bagi kehidupan manusia. Hadirin berbahagia, hadirnya ayat ini berangkat dari asbabun nuzul, di mana ada seorang Yahudi yang terkenal, yang kita kenal dengan namanya Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ini memang seorang Yahudi, maka itu dikenal dengan gelar Al-Kazzab. Al-Kazzab itu pendusta, artinya pembohong. Kenapa? Karena dia selalu mencemoohkan, selalu melecehkan ayat Al-Quran ini dan Rasulullah. Sampai-sampai ketika salah satu penyebab Rasulullah juga melakukan Isra Mi'raj, itu juga karena tantangan Musailamah ini. Wahai Muhammad, kalau benar ayat-ayat Al-Quranmu itu, coba aku minta engkau bikin Al-Quran itu yang seperti Taurat, yang berurut dari awal sampai akhir. Memang Al-Quran tidak berurutan, dia turunnya secara beransur-ansur sesuai dengan kasus yang ditemui oleh masyarakat pada masa Rasulullah. Maka Allah keluarkan Al-Quran itu ayatnya dari Lauhul Mahfuz secara bertahap ke dalam langit dunia, ke dalam kehidupan dunia pada masa Rasulullah. Beda dengan Taurat dan kitab-kitab yang lainnya, Zabur dan sebagainya, itu turunnya sekaligus. Jadi ketika Rasulnya tampil, dia turunkan oleh Allah dengan berbagai ayat-ayat yang ada ini sekaligus. Beda dengan Al-Quran gitu. Nah, maka itu Musailamah nantang Rasulullah, wahai Muhammad, kalau benar ke Al-Quran engkau itu, kalau benar Tuhanmu itu, coba deh bikin tanggamu ke langit, lalu minta Al-Quran itu seperti Taurat, seperti Zabur, yang berurut dari awal sampai akhir. Coba kalau memang benar apa yang diturunkan oleh Tuhanmu itu, kalau benar Al-Quranmu itu, coba contoh seperti Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya. Nah, maka itu ditantang oleh Allah dalam hal ini dengan Isra Mi'raj salah satunya. Dibuktikan bahwa Rasulullah bisa menemui Allah, menemui Tuhan langsung, dan mendapatkan perintah sholat, di samping juga memberikan kelengkapan daripada Al-Quran sebagai jalan kehidupan. Ya, tapi dasar Yahudi tetap saja dia tidak mau beriman, karena mereka memang sudah ditempa tidak mau Islam, tapi mereka sangat paham Al-Quran dalam kehidupannya, tapi mereka tidak mau berislam. Nah, ditantang lagi, kalau hanya seperti ayat-ayat engkau itu, aku bisa juga bikin, kata Musailamah. Maka dibikinlah oleh Musailamah berbagai ayat. Di antaranya ada surah Al-Fil,
menandingi surah yang alam taro itu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia bikin juga tentang alfil, gajah. Tapi aneh ayat-ayatnya itu. Dia cerita tentang gajah secara seutuhnya. Alfil, gajah. Gajah itu adalah seekor hewan yang besar badannya, yang kupingnya tipis kayak kipas, yang ekornya bulat meliuk-liuk. Begitu dia bikin sebagai ayat tandingan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat-ayat yang dia bikin dalam bentuk lain. Dia bikin tentang kata. Dalam bahasa Arabnya dia bikin itu kata itu kodok. Kodok adalah hewan yang hidup di dua jenis. Separuh badannya ngadap ke langit, separuh badannya ngadap ke bumi. Dan badannya itu adanya di daratan dan ataupun di sungai. Begitu yang dia bikin tentang ayat-ayat yang menjadi tandingan Al-Quran. Nah, maka itu dia digelari dengan Al-Kazab. Karena dengan ayat-ayat yang dia bikin, bukan malah memberikan pencerahan, bukan malah memberikan keimanan kepada masyarakat, dan tidak juga memberikan pengetahuan pada masyarakat, malah membodohi masyarakat. Maka itu diberikan gelar oleh masyarakat pada Musailamah, dikenal dengan Musailamah Al-Kazab. Inilah turunnya ayat ini yang menjadi asbabun nuzul di dalam sejarah bagaimana ayat ini lahir. Allah tantang manusia, siapapun, apakah jin dan manusia, demikian juga siapapun pakar ahli. Dalam surah Al-Isra Allah nyatakan, sekiranya kamu berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran ini. Ditantang oleh Allah. Kalau mampu silakan bikinlah, kalau mampu silakan buatlah seperti Al-Quran. Tidak akan mampu. Karena Al-Quran dengan bahasanya begitu indah, kata-katanya tersusun rapi, maknanya yang begitu baik bagi kehidupan dan peradaban manusia. Kita lihat saja bahasa yang digunakan yang sangat tinggi. Kalau dia gunakan an semua sampai belakang. Kalau gunakan un semua ke belakang. In semua ke belakang. Begitulah indahnya Al-Quran ditata oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada lawatnya, tidak ada yang bisa menandinginya dalam berbagai kitab-kitab di dunia. Dan Al-Isra kita bisa lihat pada ayat 88. Bagaimana Allah menantang siapa saja makhluk, kalau kamu bisa bikin Al-Quran ini atau setara dengan Al-Quran ini silahkan. Allah tantang itu. Itulah maka lahir seorang Musailamah Al-Kazab. Tapi apa yang dia buat malah hal-hal yang tidak masuk akal dan malah dicemooh oleh para masyarakat dan para kaum muslimin pada saat itu. Malah bukan didukung apa yang dilakukan oleh Musailamah, tapi malah dikenali dia sebagai Al-Kazab, penipu, pembohong dalam kehidupan. Nah, inilah Allah katakan bahwa sekiranya kalau ada Al-Quran, kitab ini dibuat oleh manusia, pastilah akan terjadi berbagai pertikaian. Di sini istilah Allah itu adalah ikhtilaf. Kalau ada Al-Quran ini dibuat oleh manusia atau serupa yang dibuat oleh manusia, akan terjadi ikhtilaf, perbedaan, pertentangan, bahkan juga konflik. Tapi karena ini yang buat aku, kata Allah, maka tidak ada ikhtilaf, perbedaan, dan tidak ada pertikaian itu. Karena apa yang aku sampaikan ini, yang aku buat ini, kata Allah, adalah kalamullah, kalam Allah, adalah firman-Nya Allah. Maka itu para nabi dan malaikat, Jibril hanyalah penyampai. Balagh itu penyampai dari Allah. Jadi kalam ini memang betul-betul didesain, disetting, dibuat oleh Allah. Disampaikan melalui malaikat Jibril, diterima oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan pada umat terkait dengan kasus problematika masyarakat pada saat itu. Maka itu apa yang dikatakan Rasulullah, disampaikan Rasulullah, tidak ada nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan Rasulullah bukan hawa nafsunya, tapi semuanya adalah wahyu, firman Allah, kalamullah. Maka itu dari segi keimanan, dalam kekuatan batin kita secara spiritual, siapa saja yang membaca Al-Quran ini, di samping akan memberikan keteduhan dan kedamaian dan kenikmatan tiada tara yang dirasakan oleh seseorang,
dia juga akan dimudahkan berbagai pintu-pintu kehidupan. Pintu sehatnya, pintu rezekinya, pintu kemudahan urusan dunianya. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia berdoa, itu lebih cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang hanya berdoa yang kita lakukan ba'da salat. Ini hadis mengatakan, kita berdoa ketika kita membaca Al-Quran lebih cepat dihijabah oleh Allah SWT ketimbang hanya berdoa saat berzikir setelah sholat. Artinya Al-Quran memang satu sisi membingkai keimanan, dan sisi kedua dia adalah merupakan jembatan yang langsung pada Allah SWT. Kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran, kita dialog langsung pada Allah. Maka itu kalau ada problem dunia, dialog langsung pada Allah. Selain dengan sholat, tapi juga dengan membaca Al-Quran ini. Ini dialog langsung pada Allah. Maka itu dialog ini langsung diaminkan, langsung didengar, langsung dihijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dengan sholat pun kita adalah membaca Al-Quran. Maka itu setelah usai ibadah sholat, maka bacalah Al-Quran. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara ingin mendapatkan apapun dari kebahagiaan dunia ini dan juga kebahagiaan akhirat. Para sufi memberikan sebuah kiat, memberikan sebuah ijazah. Bacalah Al-Quran itu sedini mungkin. Ketika kalau bisa sebelum tergelincirnya matahari. Kira-kira setelah habis subuh, menjelang waktu Isra jam 6 atau sebelum melaksanakan duha, bacalah Al-Quran. Kalau bisa khatamkan satu kali atau satu juz Al-Quran. Nah, kita nikmati, rasakan hari itu bagaimana nikmatnya tiada tara yang tidak ternilai dengan materi dunia. Boleh kita rasakan, ini pengalaman para sufi yang telah menjalani tariqah. Coba baca satu juz Al-Quran setelah sholat subuh, sebelum tampilnya Isra atau matahari tergelincir, atau sebelum kita melaksanakan sholat duha. Laksanakan membaca Al-Quran satu juz. Kita akan rasakan nikmat tiada tara hari itu, nikmat bahagia hari itu, dan luar biasa rasa yang tidak ada kita rasakan hari-hari biasa setelah membaca Al-Quran itu. Silakan, ini suasana batin yang akan bicara, suasana hati yang akan bicara, yang tidak terkatakan dengan lisan, yang tidak terucapkan dengan kata-kata. Silahkan dinikmati masing-masing di rumah masing-masing. Kita kemarin sudah lakukan satu juz satu hari. Kita lanjutkan usai Ramadan ini dan nikmati kebahagiaan tiada tara, kenikmatan tiada tara setelah membaca Al-Quran seharian penuh. Kita akan merasakan bahagia tiada tara, tidak ternilai dengan uang dan materi dunia. Insya Allah kita pun akan keluar dari berbagai kesulitan, problem dunia, dan apapun duka lara yang kita hadapi di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Insya Allah. Barakallah, semoga dengan kita melakukan tadabbur Quran pada hari ini, insya Allah berkah kita, Allah berikan rahmatnya pada kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan jadikan Al-Quran jadi kehidupan kita, darah daging kita, dan segenap tarikan napas dan langkah kita. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.